Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Pecah Asik, podcast Sobat Cahaya Mat Asik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentu saja asik. Nah, Sobat Pecah Asik semuanya, kita masih berada dalam situasi pandemi. Untuk itu tetap jaga 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Oke ya. Dan kita berdoa semoga saja pandemi ini segera berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan seperti halnya kita sebelum pandemi. Amin. Oke, Sobat Pecah semuanya, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang psikologi perkembangan anak. Kalau Sobat Pecah ingat, di beberapa episode podcast yang lalu kita sudah pernah membahasnya, tapi waktu itu belum sampai selesai. Kita masih ada 2 tahapan perkembangan. Mungkin akan saya ingatkan sedikit ya. Waktu itu kita akan membahas tentang tahapan psikologi perkembangan dari anak. Kalau saya tidak salah dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama 0 sampai 2 tahun, sensori motorik kalau saya tidak salah. Kemudian 2 sampai 7 tahun pra-operasional, 7 sampai 11 tahun operasional, tadi bilang pinter sih, operasional konkret, kemudian 11 tahun ke atas yang dinamakan dengan tahapan formal. Waktu itu kita baru sampai ke sensori motorik. Jadi dari 0 sampai 2 tahun. Kalau Sobat Podcast lupa, bisa dilihat lagi podcast kita sebelumnya. Mungkin nanti linknya bisa disertakan di deskripsi ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Sobat Ngobrol kita hari ini, Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, saya belum selesai salam sudah dijawab salamnya ini ya. Saking semangatnya ini. Karena sudah beberapa episode kita nggak ketemu, padahal pembahasan kita belum tuntas ya Bu Nia ya. Alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan ya. Yes. Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Apalagi kita mau berbagi ilmu dengan Sobat Podcast Asik di rumah. Tinggal duduk saja nonton sambil seruput kopi atau teh cemilannya, kita bisa dapat ilmu walaupun sedikit, tapi kita tetap bisa berbagi. Gitu ya Bu Nia ya. Oke, Bu Nia. Di podcast kita yang lalu kita sudah membahas 4 tahapan tadi ya. Tapi kita baru sampai ke tahapan yang pertama 0 sampai 2 tahun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi kita. Tapi ini nih, ada yang berbeda ya hari ini. Betul, kita ya. Saya tuh kaget sekali, ruangannya berbeda. Suasananya berbeda ini ya, Sobat ya. Suasananya berbeda. Lebih wah formal, gitu ya. Formal dan lebih wah. Ya, ini karena kita paket hemat. Kalau Sobat Podcast semua mengikuti ruangan, bukan ruangan ini ya. Sebelumnya kita sudah ada acara webinar, mungkin bisa ditonton lagi ya. Tentang apa bisa diklik nanti di SDIT Cahaya Umat. Nah, ruangannya sama, melanjutkan. Semoga tidak mengurangi kesemangatan kita untuk ngobrol. Malah lebih asik sepertinya ya. Asik sekali. Karena kelihatan asik ya. Harus asik karena kelihatan lebih wah gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. 4 tahapan psikologi perkembangan pada anak. Ke tahapan selanjutnya, karena kemarin kita sudah membahas tentang sensori motorik, berarti kita masuk ke tahapan pra-operasional. Silakan Bu Nia, ada apa sih di sana itu? Terima kasih Miss Sari ya. Nah, terima kasih Miss Sari. Kalau kemarin kita Sobat Pecah kemarin sudah menyimak video sebelumnya ya, itu adalah sensori motorik itu 0 sampai 2 tahun ya Miss ya. Betul. Sekarang kita akan melanjutkan ke pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun. 2-7 tahun ini pencapaian utamanya itu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia. Jadi masih bersifat egosentris terhadap dirinya sendiri, kemudian dan terpusat. Bisa diulangi lagi Bu, bahasa gampangnya apa gitu? Jadi anak ini masih, kalau kemarin dia masih dalam dirinya sendiri, sekarang sudah mulai di dunia luar itu
Enggak cuma saya. Mic-nya kita pakai mic ini bukan pakai yang ini. Jadi harus terbiasa yang pakai itu ya. Iya, harus stay tune mendekat ke sumber suara. Iya. Kalau sekarang itu sudah mulai anak-anak ini enggak cuma saya, di luar itu ada teman, kemudian ada orang lain di luar, ada hal-hal yang misalnya ke psikososialnya, nanti kita lebih membahas ke psikososialnya. Nah, kemudian operasi konkret itu 7 sampai 11 tahun. Iya, ini 7 sampai 11 tahun. Kalau tadi itu belum bisa berpikir secara logis ya, 2 sampai 7 tahun itu belum. Kemudian kalau 7 sampai 11 tahun itu perbaikan kemampuan untuk berpikir logis. Jadi kalau yang tahapan pertama tadi memang anak-anak itu masih egosentris, terpusat pada dirinya sendiri, mungkin dia sudah ada teman tapi belum yang mengelola emosinya, mengelola bagaimana dia menghadapi teman-temannya yang seperti ini, mungkin dia belum sampai ke sana. Cuman untuk yang operasi konkret di tahapan selanjutnya itu sudah mulai perbaikan, belum berpikir logis tapi sudah perbaikan untuk berpikir logis. Nah, kemampuan ini menggunakan pengoperasian yang yang tadi misalnya dia itu cara bersosialisasi dengan temannya. Saya sudah punya teman, kalau teman saya itu misalnya nakal, saya harus seperti apa, atau misalnya ada ya mic-nya aduh. Iya. cek. Ya seperti itu ya. Kemudian tapi anak-anak ini masih dibatasi dia karena egosentrisnya tadi, kemudian dibatasi belum berpikir secara abstrak, masih secara simbolik. Misalnya anak-anak ini masih kalau iya belum bisa menganalisa 2 atau 3 jawaban, masih seperti itu. Nanti kita lebih ke rincinya lagi ya. Contohnya seperti apa gitu ya? Saya masih kalau kemarin itu di tahapan itu kan yang namanya perkembangan. Nah, namanya perkembangan itu kan beda dengan pertumbuhan ya. Kalau anak itu kan pertumbuhan sama perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kan secara dia fisik dari kecil sampai sudah menjadi tinggi, dan kalau perkembangan itu berbagai aspek nanti kita belajar di sana. Yang kemarin kita ada 4 ya Miss ya. Aspek aja apa aja kemarin itu? Apa saja aspek motorik kasar yang pertama. Kasar. Yang pertama itu kalau yang tadi yang tadi praoperasional tadi, yang motorik 2 sampai 7 tahun ya. Secara aspek motorik kasarnya ini memang saya list nanti kalau misalnya mau ditampilkan buat checklist, mungkin anak-anak yang di rumah yang parent di rumah misalnya sobat pecah, anak saya kok yang seperti ini belum, nanti bisa distimulasi. Oke, berarti kita akan memasuki ke jenjangnya ya. Nah, jenjangnya apa saja gitu. Baik. Nah, yang pertama tadi 2 sampai 7 tahun ya Miss ya. Ada 4 aspek. Pertama kita aspek motorik kasar, itu anak-anak biasanya itu? Melompat dan berdiri dengan 1 kaki hingga 5 detik. Gimana ya? Gini, kayak balet melompat berdiri ya? Melompat atau berdiri. Melompat atau berdiri dengan 1 kaki. Keseimbangan itu ya? Kayak kalau olahraga itu. Iya. Kemudian bergerak maju dan mundur dengan cekatan. Kalau sebelumnya kan kita kalau sebelumnya yang sensori motorik itu kan kita sudah pastikan kalau anak itu sudah berjalan ya. Kalau misalnya di usia 2 tahun misalnya anak itu belum bisa berjalan, segera konsultasikan. Tapi kan ini kita berbicara yang memang dia sudah berjalan. Kemudian kita lanjutkan kalau tahapan sebelumnya anak itu sudah dilewati dengan bagus sesuai dengan perkembangannya, maka di tahapan berikutnya untuk motorik kasarnya itu tadi, kemudian mundur dengan cekatan tadi ya. Kemudian berlari dengan kontrol, dapat berhenti dan lanjut seketika. Jadi berlari tapi dia nggak langsung nabrak gitu ya. Kan ada yang langsung nabrak, tapi sudah mulai di depanku ada benda loh. Nah, seperti itu. Remnya sudah mulai jalan. Gitu. Ada kucing lewat gitu, berhenti. Di depan ada misalnya, saya harus stop di situ. Sudah mulai kontrol. Nah, kemudian naik turun tangga dengan cara bergantian. Jadi kalau ada tangga di rumah itu sobat parent, kalau misalnya ada tangga di rumah biasanya anak-anak 2 sampai 7 tahun itu sudah bisa berjalan
mulai naik turun tangga seperti itu. Kemudian lanjutnya menangkap bola memantul. Jadi kalau misalnya di rumah bisa distimulasi, kalau misalnya ada bola yang memantul kita pantulkan ke tembok, kemudian anak refleks untuk bisa menangkap gitu ya. Meskipun nanti ya mungkin larinya kemana, tapi paling tidak dia fokusnya bisa menangkap mau itu ya. Menangkap bola. Nah, seperti itu. Kemudian meniru gerakan senam sederhana. Ya, kalau misalnya dua itu kan 2 sampai 7 juta kan, kalau misalnya PAUD itu kan berapa tahun? 3,5 tahunan ya. Ya, itu kan sudah mulai diajarkan. Maaf ya, ini terbiasa nggak megangin. Sering diajarkan senam sederhana itu sudah bisa menirukan itu. Kemudian secara motorik halusnya itu anak-anak mulai 2 tahun membuka buku satu persatu, jadi sudah bisa membuka buku. Makanya sobat paren di rumah mungkin bisa distimulasi di rumah itu ada berbagai macam buku anak yang mungkin menarik. Kalau anak-anak itu kan sukanya masih suka hewan ya, bergambar itu ya. Bergambar dan mungkin gajah atau apa mulai dibuka-buka seperti itu. Kemudian menggunting kertas, begitu pola. Nanti paren bisa misalnya polanya kotak. Kalau kotak itu kan gampang ya, dari atas ke sini. Kalau misalnya lingkaran itu kan harus pelan-pelan gitu ya, biar nggak belok-belok. Iya, gitu ya. betul sekali. Kemudian membangun menara sampai 9 balok. Jadi misalnya kan ada mainan edukasi yang balok menyusun itu ya. Ring mungkin bisa, atau misalnya yang balok-balok itu menyusun. Karena kalau balok ataupun kubus itu anak-anak menyusun itu kan harus memastikan keseimbangannya ya. Biar nggak roboh gitu ya. Biar nggak roboh. Laras, betul sekali. Nah itu. Kemudian mulai memegang alat itu dengan bagus ya, sudah mulai. Mungkin belum sesuai dengan kita secara orang dewasa ya. Ya, seperti kita gitu tapi ya. dia sudah mulai menulis. Biasanya begini tuh pegangnya, masih begini. Ya, tapi kalau dari awal, ini ya catatan penting buat paren, buat sobat paren di rumah ya. Ini pastikan ketika kita itu di usia minimal 2 tahun atau sebelum 2 tahun anak-anak sudah mulai meniru. Kalau biasanya di rumah ada kakaknya yang sering menggunakan pensil, itu selalu perhatikan anak-anak yang adiknya itu memegang pensilnya dengan tangan kanan. Saya perhatikan karena ada beberapa kasus itu yang kalau orang tua biasanya ya sudah, yang penting kan megang ya, kan karena belum belajar nulis, tapi itu nanti akan menjadi kebiasaan si anak. Jadi ketika pertama kali atau beberapa kali memegang pensil ketika tangan kiri, kemudian kita biarkan begitu saja, nanti ketika dia sudah mulai bisa menulis secara motor halusnya, dia akan memegang pakai tangan kiri. Kalau dia memang left handed bagaimana? Ya itu beda kasus ya. Beda kasus ya. Ya beda kasus. Cuma kalau yang kita berbicara yang normal ya Mas ya. Nah, kalau misalnya sudah, terus gimana kalau misalnya sudah wes kasep terlanjur gitu, sudah terlanjur gitu ya. Bahasa Jerman. Sudah terlanjur. Wes kasep. Sudah terlanjur, bagaimana caranya? Caranya untuk sementara dihindarkan dulu, dilupakan ingatannya ketika dia memegang pensil. Maksudnya dilupakan ingatannya bagaimana itu? Bukan dilupakan ingatan, memorinya. Jadi ketika awal dia sudah memegang mulai tangan kiri, sudah lama sampai misalnya kita lihat kok 1 bulan 2 bulan kok dia megangnya tangan kiri. Kita untuk anak itu tidak memegang pensil dulu. Ketika tidak memegang pensil dulu, nanti sekiranya dia sudah agak tidak begitu sudah agak lupa gitu mungkin ya. Baru kita distimulus ulang. Tapi betul-betul dilihat, betul-betul jangan dibiarkan begitu saja, nanti akan berulang lagi. Jadi efeknya apa itu kalau misalkan kita tidak memberikan perhatian yang khusus ya, dia memang pakai tangan kiri, kenapa kita harus paksakan dia pakai tangan kanan? Ya karena kan kalau misalnya anak itu lama-lamanya pakai tangan kiri, sampai besarnya kan dia akan terbiasa, sudah kenyamanan pakai tangan kiri. Sudah nyaman pakai tangan kiri. Kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk pakai tangan kanan, nanti ya akan lama-lamanya dia sampai besar makainya
menulis itu berarti kalau aku menulis lama-lama kan dia akan nyaman dengan memakai tangan kiri. Masalah atau tidak itu? Bukannya tidak apa-apa kalau misalkan memang menulis dengan tangan kiri. Ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya orang tua itu kan beda-beda. Kadang kan ada orang tua yang harus tangan kanan, kan seperti kalau menulis harus tangan kanan atau apapun memakai tangan kanan kan begitu. Kalau ya itu tergantung sama orang tuanya. Cuman bagi orang tua yang memang tadi, loh kok anakku sampai saat ini kok sampai sekarang kok pakainya tangan kiri kayak gitu. Nah kita nanti memakai cara itu mungkin. Oh, ya, kecuali bagi yang memang dia left handed ya. Nah itu beda kasus lagi ya. Yes. Lanjut ya Miss ya. Oke lanjut. Nah kemudian anak ini sudah mulai bisa menggambar orang dengan 2 atau 4 anggota tubuh. Mata, maksudnya matanya mungkin nggak ada alisnya, nggak ada apa ini bulu matanya atau nggak ada. Yang penting mata bulat gitu. Bulat, ada hitamnya gitu ada, ya. Belum mungkin belum mungkin ada. Cuman kalau sudah mulai 4 tahun itu sudah mungkin ada hitamnya gitu ya. Kemudian sudah ada kelihatan kalau mata gitu ya. Seperti itu. Itu bisa distimulasi ya. Kemudian anak-anak ini bisa menulis huruf kapital dan menggambarkan lingkaran, persegi, kemudian horizontal, vertikal, dan seperti itu, garis-garis yang seperti itu. Garis-garis sederhana. Nah, selain itu anak-anak bisa meronce manik-manik, ukurannya mungkin agak besar, jangan kecil-kecil itu kan belum bisa ya. Manik-manik. Orang tua aja bisa stres kalau meronce yang kecil-kecil itu ya. Betul. Kemudian membuka pegangan pintu. Itu kan biasanya kalau anak-anak itu kan baru bisa, tapi belum sampai ke yang cara membukanya. Itu baru yang bisa pegang handle-nya saja gitu. Betul, iya. Kemudian membuka dan menutup toples itu anak-anak sudah mulai bisa seperti itu ya. Tuh, kemudian aspek sosial mandirinya. Kalau tadi kita sudah bahas secara motorik kasar, motorik halus, sekarang kita ke sosial mandirinya. Sosial mandirinya seperti apa? Anak-anak ini mulai usia 2, 3, 4, 5 itu sudah mulai bisa berpisah dengan orang tua tanpa penolakan. Contohnya kalau misalnya parent bekerja misalnya ya, terus kan biasanya kalau sama anak itu anak kelayu kalau bahasa Indonesia kelayu itu apa ya? Ikut ya, tidak mau ditinggalkan. Tidak mau ditinggalkan. Tapi anak-anaknya sudah mulai diajak komunikasi, kemudian sudah diberi pengertian gitu bisa ya? Diberi pengertian, tapi juga pastikan kita tidak yang anak itu tidak ada kebersamaan sebelumnya sama kita. Maksudnya begini, kadang kan kualitas kita untuk sama anak itu pastikan dulu kita sudah kemarin sudah banyak bermain dengan anak, mungkin semalam gitu ya, semalam sudah bermain dengan anak seperti itu. Kalau misalnya sesekali anak-anak itu ada penolakan seperti itu, kita flashback ke diri kita. Semalam saya atau mungkin parent di rumah pulang kerja malam ngambil ketemu sama anak ya mungkin di rumah juga bisa ya. Atau mungkin kualitas bermain dengan anak hanya sebentar saja, mungkin anak juga kangen. Jadi lebih kalau misalnya kadang anak seperti itu tidak mau ditinggal ketika kita kerja gitu, pastikan ketika kita pastikan nanti episode selanjutnya atau nanti sore atau besok seperti dibayar gitu ya. Dibayar. Usahakan untuk bisa quality time dengan anak quality kita. Time dengan anak tadi. Betul, itu yang khusus yang parent yang bekerja ya, harus meninggalkan anak seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu menunjukkan kasih sayang ke keluarga dan temannya. Anak-anak seperti 2, 3, 4 itu sudah mulai dia sayang, aku punya ibu, punya ayah, aku punya saudara, dan saya harus sayang dengan mereka. Kemudian cara menunjukkan kasih sayang itu kan berbeda-beda ya. Nah, paling tidak pastikan ketika anak usia segitu mereka sudah ada rasa mungkin menunjukkan rasa kasih sayang terhadap keluarga intinya. Nanti kan parent sudah tahu, maksudnya orang tua itu kan tahu sendiri ya, oh ini kadang kita terharu tiba-tiba dikasih apa sama anak, itu kan yang tahu parent sendiri. Tapi pastikan anak-anak ini sudah ada
itika, udah ada niat, udah ada perlakuan seperti itu di usia 2-7 tahun ya. Nah, kemudian anak-anak ini juga sudah mulai memahami konsep kepemilikan. Jadi kalau misalnya, oh ini punya aku, ini punya ibu, ini punyanya ayah, ini punya adik, atau ini punya teman, seperti sudah mulai barang-barang itu milik, mengidentifikasi itu, tahu kalau itu miliknya, betul, milik siapa gitu ya. Nah, kemudian juga dipastikan lagi dipastikan lagi anak-anak kita semoga sudah bisa paham aturan. Oh, bahwa itu punyanya kakak, berarti kalau ketika saya mau minjam itu berarti saya harus bilang dulu. Ya, itu kan juga modeling atau berangkat juga dari rumah, Miss. Jadi tidak bisa anak-anak itu tanpa modeling keluarga inti ya, terutama kedua parent, ayah atau ibu. Itu selalu pastikan oh ini punya ibu, punya ayah, punya adik, punya kakak. Jadi ketika ada suatu apapun selalu biasakan. Kita pun juga orang tua juga jangan malu tuh. Itu punya anak dipakai aja tanpa meminjam. Itu anak-anak tidak ada modeling, karena segala sesuatu itu kan modelingnya tetap berangkat dari rumah. Orang tua. Oke. Berarti di usia ini kita sudah bisa mulai memperkenalkan aturan main gitu ya. Betul, aturannya. Nah, itu ya. Itu. Kemudian aspek sosial mandirinya di sini anak-anak bisa berpartisipasi dalam permainan kelompok sederhana. Jadi kalau misalnya ini kan sudah mulai masuk ke misalnya PAUD atau KB ya, sebelum PAUD itu KB ya. Taman kanak-kanak itu taman bermain lah. Itu kan mereka kelompok sudah mulai bermain. Sudah mulai teman-temannya lagi bermain seperti. Jadi kalau usia sebelum 2 tahun itu kan masih bermain dengan sendirinya ya, saya bermain dengan sendiri, belum memikirkan orang-orang sekitar. Cuma kalau usia 2 tahun itu kan udah mau 3, 4, 5 itu sudah mulai mengikuti aturan permainan di kelompoknya tersebut. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya pengalaman emosi ini semakin kaya. Kalau sebelumnya di 2 tahun itu kan hanya kalau nangis, kalau lapar atau kalau minta apapun dia nangis seperti itu ya. Cuman kalau yang sudah mulai usia mau 3, 4, 5 itu sudah mulai emosinya semakin kaya, dan parent harus mulai peka ya dalam hal ini. Jadi seperti bosan, bingung, menyesal ataupun kecewa itu anak-anak sudah mulai menampakkan gitu, sudah menampakkan seperti itu. Jadi mulai di sini parent harus bisa lebih peka lagi. Oh, anakku saat ini lagi bosan. Kan kadang kita di rumah, apalagi di masa pandemi ini ya, anak-anak di rumah kemudian bosan, hanya kadang atau mungkin bisa kadang ada anak yang mengutarakan ke orang tuanya, aku bosan. Nah, itu orang tua harus lebih kreatif lagi dan lebih paham lagi. Ya, atau misalnya bingung, anak lagi bingung atau anak kecewa, itu juga harus lebih peka lagi. Nah, kemudian di sini anak-anak juga lebih temperamen tapi cenderung stabil ya, lebih paham emosi diri dan orang lain. Jadi maksudnya di sini anak-anak memang tidak bisa masa-masa usia sekian itu kan nggak mungkin. Masa-masa usia itu pasti ada masa temperamennya ya. Cuman di sini dia lebih cenderung stabil. Jadi bukan yang meledak-ledak. Jadi ada tempatnya. Dia porsinya tahu, pengendalinya juga tahu. Oh, saya nggak ketika sama guru juga, misalnya contoh kecilnya sama guru, dia bukan yang temperamen sampai yang berlebihan seperti itu. Kemudian semakin mandiri dalam berpakaian, kemudian menggosok gigi, kemudian mandi itu kan kalau usia 2 tahun kan belum ya, Miss ya. Tapi kalau misalnya usia 2 tahun, 3 tahun itu kan belum. Cuman kalau usia 4 tahun, 5 tahun sudah. Mungkin sesekali lah parent nanti bisa sobat pecah parent nanti bisa di rumah misalnya ketika sudah
TK kecil misalnya ya, sesekali misalnya pagi itu biarlah anak itu mandi sendiri, tapi tetap ada aturan-aturan mandi itu caranya seperti apa. Nanti sore parent yang harus mandikan, karena kan walaupun kadang mandinya yang digosok cuma perut saja. Betul. Ya. Tapi kan sore nanti bisa dibersihkan maksimal. Kadang kelihatannya badannya basah tapi muka masih kering. Karena muka ya mau dibasahi itu. Kalau enggak yang dikasih sabun cuma perutnya saja. Betul. Ya, tapi it's okay karena nanti memang kita gosok lagi sore harinya gitu ya. Ya, mungkin caranya seperti itu ya. Jangan kaget ketika nanti ya kalau misalnya masih ada busanya, masih apa ya kita beritahu disiram lagi atau apa seperti itu. Tapi untuk anak mau mandi sendiri ya sudahlah. Pagi kan mandi 2 kali tuh. Pagi biar anak, nanti sore sama kita. Tapi kalau usia 7 tahun kan sudah bisa sudah, karena 6 tahun lah, mani 6 tahun. 6-7 tahun kan sudah mulai masuk ke sekolah dasar ya, jadi sudah bisa ya. 6-7 tahun itu sudah harusnya idealnya harus sudah bisa mandi sendiri gitu ya. Kemudian anak-anak usia ini bermain rumah-rumahan, menjadi sosok ayah, sosok ibu gitu ya. Nanti ada kursi terbalik, sajadah di atasnya, segala macam kain semua dikeluarkan. Nah, jangan kaget parent di rumah kalau misalnya rumah apalagi masa pandemi, rumah jadi tiba-tiba katanya kapal pecah katanya. Padahal belum pernah lihat kapal pecah seperti apa, tapi bilangnya rumahnya seperti kapal pecah ya. Budaya bilang seperti itu ya. Itu enggak apa-apa, itu normal ya berarti. Normal, itu normal sekali. Dan ya sebagai parent itu ya alhamdulillah ya, karena anak-anak itu nanti akan tidak melakukan hal itu lagi enggak lama kok. Enggak lama. Jadi rumah kita berantakan itu ada waktunya. Nah, seperti itu ya. Dia sudah mulai berperan sebagai ibu. Misalnya anak-anak usia 2 tahun ke atas itu mungkin kalian pernah melihat anaknya yang suka menggendong boneka atau menggendong guling misalnya ya itu bermain peran tuh puk seperti itu, maksudnya karena dia modeling dari kita, dari orang tua. Tapi apakah itu ya nggak apa-apa, itu wajar dan normal ya. Kemudian anak ini sudah bisa mengenali jenis kelamin diri dan orang lain. Nah, perhatikan untuk hal ini ya Bunda sudah tahu laki-laki perempuan gitu ya. Laki-laki dan perempuan dan selalu pastikan untuk anak-anak itu mic-nya ini. Selalu pastikan ya untuk anak-anak itu mulai usia dini selalu biasakan untuk malu, misalnya ketika perutnya terlihat, selalu biasakan seperti itu. Atau malu atau ada hal-hal yang memang harus ditutup, itu mulai sejak dini. Dan ketika nanti anak-anak sudah mulai ada saatnya kita memberitahu bahwa ini anggota badan mana yang tidak bisa disentuh sama orang lain, itu juga nanti ada tapi paling tidak untuk saat ini kita biasakan untuk malu dulu. Dia malu, kita pun juga sama. Misalnya perut terbuka, malu. Atau saru gitu kalau bahasa Jawanya, saru, selalu biasakan seperti itu. Insya Allah anak-anak nanti ketika sudah kita biasakan sekali, 2 kali sampai 300 kali gitu ya, itu sudah menjadi pembiasaan, nanti akan sudah ketika sudah paham kalau itu adalah hal yang tidak boleh untuk dipertontonkan, nanti kita gampang dilihat. Nah, nanti lanjutannya apa? Kita akan lebih gampang untuk anak mengedukasi secara pendidikan seksual. Nah, seperti itu lebih gampang, jadi mana aja, kemudian nanti lebih gampang karena anak sudah memiliki bekal tadi dari kecil gitu ya. Begitu. Kemudian itu tadi berarti kita masuk ke motorik halus, motorik kasar, kemudian sosial mandiri. Sekarang yang terakhir tadi masih ke sosial mandiri tadi ya? Sudah. Iya, sekarang aspek bahasa yang amat ya masih. Iya, Miss ya. Tapi semakin menarik. Hanya saja kita harus stop dulu biar sobat pecah semuanya semakin penasaran. Ada aspek apa lagi yang akan kita bahas di usia ini atau di tahapan body sit pra operasional. Kita akan lanjutkan di sesi podcast selanjutnya. Jadi
Stay tune, kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Sobat podcast semuanya, tetap rendah hati, tetap peduli, karena bumi ini bukan milik kita sendiri. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.